Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para hadirin yang dirahmati Allah, kembali pada malam hari ini kita diizinkan Allah untuk dapat mengadakan kajian sebagaimana ini secara rutin selalu kita lakukan pada setiap Jumat malam. Kita secara sengaja telah menjadikan hari Jumat malam ini sebagai hari, ya, ibaratnya sebagai hari raya bagi kita, ya, hari yang kita telah persiapkan sebelumnya, ya, dan kita merasa selalu senang kalau sudah sampai pada hari Jumat, karena itu saatnya kita akan mendapatkan atau menambah pengetahuan-pengetahuan baru dari apa yang kita baca di dalam Al-Quran, ya, sebagai satu nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu nikmat untuk dapat berpetunjuk dengan petunjuknya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, Allah ini nggak akan mengubah, ya, nikmatnya yang diberikan kepada satu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Selama satu kaum itu tetap beriman kepada Allah, ya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka selama itu, ya, Allah akan terus memberikan nikmat itu kepada kaum tersebut. Tapi jika kaum itu telah mengubah, ya, akidahnya telah dia rubah, ya, keimanannya telah dia rubah, ya, maka Allah pun akan merubah nikmat tadi itu. Maka tiada lagi, ya, setelah itu, ya, perwalian, ya. Perwalian ini adalah pengertian daripada kepemimpinan, pengarahan, penjagaan, ya, dari Allah. Nah, para hadirin, inilah sesuatu yang perlu kita jaga, ya. Jangan sampai akidah yang di dalam diri ini kemudian, ya, kita robah, ya, dengan kemauan diri kita sendiri. Baiklah, malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita surat Al-Kahfi, ya, yang mana pada malam ini kita akan lanjut pada kajian yang kemarin, ya, Jumat yang lalu. Terakhir kita sampai pada ayat yang ke-17. Sekarang ayat yang ke-18. Nah, para hadirin, konon, ya, ada sebuah hadis dari Rasulullah, ya, yang mengatakan kalau Rasulullah itu memberikan saran, ya, memberikan arahan agar manusia ini membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Sehingga kalau kita baca di postingan-postingan di FB, di grup WA, itu banyak bertebaran itu nasihat-nasihat seperti itu, ya, agar kita baca surah Al-Kahfi ini, ya, pada hari Jumat. Karena kalau baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, ya, banyak sekali manfaat yang akan diberikan Allah pada para pembacanya itu. Oke lah, ya, sebagai sebuah hadis kita terima, ya, pengertian ini. Tetapi kita ini baca Quran, kita kenal dengan Rasulullah itu, ya. Jadi kita memahami membaca Al-Quran ini tentulah tidak sebagai sebatas bacaan huruf-huruf yang kita kumpulkan, ya, di dalam pikiran kita lalu kita lafazkan, ya, dalam satu bacaan. Tidak cukup hanya sekedar itu. Kalau membaca itu adalah bertilawah, ya,
yang artinya adalah mengikuti. Ya. Maka kita tidak cukup hanya mengikuti apa yang ada tercetak di dalam kertas kitab ini, ya. Tidak hanya mengikuti huruf saja yang diikuti oleh mulut, ya, oleh mulut dan bibir kita saja, ya. Tapi tentu diikuti pula di dalam pikiran kita, di dalam hati. Untuk selanjutnya diikuti dengan perbuatan. Nah, tentu itu barangkali yang dimaksud oleh Rasulullah. Jadi tidak hanya sekedar mendendangkan surat ini saja, ya. Karena kalau hanya sekedar itu, alangkah naifnya kita diberi akal dan hati oleh Allah untuk memahami, ya, makna-makna di dalam, ya, setiap kalimat. Nah, kalau memang begitu, tentu ini adalah sesuatu yang sudah menjadi dasar dari kita untuk mengkaji surat Al-Kahfi ini, ya. Tentulah kalau kita pelajari surat ini secara mendalam, ya, untuk selanjutnya kita berdomani, maka tentulah sebenarnya ini adalah lebih tepat lagi, ya. Untuk apa kita baca satu surat kalau kita nggak ngerti yang kita baca, ya. Saya kira akal seorang anak-anak pun juga sudah mengerti tentang hal ini. Nah, baiklah. Dari beberapa pertemuan yang sebelumnya telah saya beri pengantar mengenai surat ini, ya. Betapa surat ini menyajikan kepada para pembacanya informasi-informasi penting dari Allah, ya, berkenaan dengan hal-hal yang diketahui oleh manusia, ya, malah mereka jadikan sebagai keyakinan. Dari surat ini kita mengetahui, ya, bagaimana akidah orang-orang musyrik itu, ya, bagaimana akidah orang-orang ahlul kitab itu, ya. Mereka meyakini misalkan kalau Allah itu punya anak, ya, dan anak-anaknya itu adalah perempuan dan mereka adalah para malaikat, ya. Nah, dari mana mereka tahu kalau anak Allah itu adalah perempuan dan malaikat itu adalah anak Allah, ya. Sementara Allah sendiri tidak pernah memberitahu kepada manusia, ya, tentang hal itu. Persoalan Allah itu kan hal yang gaib. Manusia tidak dapat mencapai, ya, tentang Allah itu sedikit pun jika Allah tidak memberi, ya, penjelasan. Nah, tentang masalah yang tidak tahu ini, kalau kita beri komentar, maka komentar kita adalah komentar sok tahu. Al-Quran mengatakan itu adalah terkaan terhadap barang yang gaib. Nah, kemudian kita lihat juga akidah orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari yang tiga, atau Al-Masih itu adalah anak Allah. Ya, dari mana ini? Ya. Nah, keyakinan ini apakah ada dalam kitab Allah? Ternyata itu semua berasal daripada apa yang ditulis oleh yang mereka kenal sebagai surat-surat Paulus, ya, yang kemudian sangat bertentangan dengan Injil-Injil yang ada pada diri mereka, ya. Tapi karena akidah itu sudah dipaksa seperti itu, akibatnya orang generasi berikut dari para pemeluk agama Nasrani itu menerima akidah yang sudah disusun sedemikian rupa itu, ya, yang semuanya itu hanya berasal dari hikayat. Betapa banyaknya keyakinan-keyakinan manusia itu yang sebenarnya sumbernya, ya, bukan daripada, ya, kebenaran itu sendiri. Nah, para hadirin, ya, tentang masalah agama, masalah keyakinan, masalah akidah, ya, semua itu adalah hal-hal yang gaib, ya, yang tidak bisa hanya berdasarkan terkaan belaka, ya. Itu sangat berbeda dengan ijtihad misalkan. Kalau ijtihad itu kan satu masalah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Kalau itu bukan terkaan, tetapi apa? Ya, berijtihad itu. Ketika kita mencoba menyimpulkan hukum suatu masalah hanya berdasarkan, ya, kecenderungan kita kepada, ya, mana yang paling tepat. Ini berbeda dalam konteks akidah di sini ini. Ya, jadi sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada penjelasannya, tidak ada keterangannya, lalu diterka-terka, ya, maka inilah akibatnya. Maka surat ini mencoba memaparkan, ya, sampai sejauh mana sebenarnya tingkat pengetahuan manusia itu, termasuk diri kita sendiri, ya. Nah, kita lihat pada ayat yang ke-17, ya.
17 sudah ya? 18 sekarang ya. Wa tahsabuhum, ya. Tahsabuhum dan tahsabuhum, ya. Aiqadhan, dan kamu mungkin ya memperhitungkan ya aiqadhan wahum rukun, ya. Kalau mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dari cerita yang ada, dari orang-orang yang menemukan mereka, ya, Al-Quran sendiri mengakui mereka dalam keadaan bertahun-tahun, ya, walaupun tidak dijelaskan berapa lamanya. Tentulah siapapun yang dengan logika yang ada pasti membayangkan manusia tinggal di gua bertahun-tahun, ya, bagaimana makannya, bagaimana aktivitas-aktivitas yang dikerjakannya. Nah, kita melihat di sini pasti logika akan mengatakan pasti mereka mungkin sekali-sekali keluar dari gua mencari makan, ya, atau mencari makanan setidaknya di gua itu, ya. Nah, sedangkan Allah mengatakan, ya, mereka tidak melakukan aktivitas apapun, ya, yang ada adalah mereka, ya, mereka tidur. Nah, Allah menjelaskan, mungkin menurut perhitunganmu itu mereka bangun, ya, dan beraktivitas, padahal mereka dalam keadaan tidur. Nah, kemudian ayat mengatakan, wa nuqallibuhum, dan kami, ya, bolak-balikkan mereka, zatal yamin, ya, ke sebelah kanan, wa zatas shimal, dan ke sebelah kiri. Kalbuhum, ya, basitun, sedangkan anjing mereka itu membentangkan zira'ihi, ya, kedua lengannya itu, kedua kakinya itu, ya, bil wasid, ya, dengan melingkarkan begitu, ya. Nah, para hadirin, ayat ini menggambarkan tentang keadaan manusia kalau mereka ditidurkan oleh Allah, ya. Maka tidak ada sedikit pun dari diri mereka itu yang gerak-gerak itu yang berasal dari diri mereka atas dasar kemauan diri mereka. Jadi mereka tidur, selama itu Allah memberi mereka makan. Mungkin dibolak-balik ini bukan berarti tidurnya melumah kiri, melumah kanan, bukan begitu, ya. Tapi mereka tiba-tiba menuju ke arah sebelah kiri gua atau ke arah sebelah kanan. Oh, mungkin situ ada tanaman, dia makan, ya. Lalu tidur lagi, lalu ke sana lagi, ke kanan lagi, ngambil pula makanan di sana, ya. Tapi itu semua dalam keadaan tidak dia sadari, ya. Nah, jadi kita melihat begini, Allah sedang bercerita tentang orang-orang yang dibuatnya tidur. Tidur itu sama dengan mati kalau dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena orang tidur itu, ya, sama orang mati itu sama-sama tidak mengetahui kejadian apapun yang ada di sekelilingnya, ya. Kan sama itu, mereka sama-sama tidak tahu, ya. Malah sebenarnya dalam satu ayat diterangkan samanya mati, antara mati dengan tidur itu, ya, adalah dimana ketika manusia itu diberi kekuatan oleh Allah, ya, kekuatan gerakan, kekuatan pikiran, ya, dan lain sebagainya, sebagaimana dalam kehidupan ini dia hebat. Tapi kemampuan itu diambil Allah setiap hari ketika dia tidur. Nggak percaya, perhatikanlah. Orang tidur itu bisa apa? Bisa nggak dia menjaga dirinya? Nggak bisa. Melawan semut kecilnya nggak bisa dia. Bisa nggak dia berpikir? Nggak bisa, ya kan? Dia tidak mendengar sedikit pun, tidak melihat sedikit pun. Itu keadaan orang yang tidur. Padahal sebelumnya dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, ya, bisa bergerak, bisa berantem, bisa macam-macam. Akalnya jalan. Nah, tapi kalau sudah tidur, kemana semuanya itu? Diambil Allah, ya. Kapan? Ketika kita tidur. Sebagaimana semua itu diambil Allah ketika orang itu mati. Bisa nggak manusia melawan takdir Allah tentang tidur?
nggak bisa. Menahan mata kita, kantuk kita udah nggak sanggup kita. Nah, kejadian itu menurut Al-Quran ditunjukkan faktanya berulang-ulang terjadi setiap hari. Setiap hari Allah mengambil kekuatan manusia itu. Manusia nggak menyadarinya. Ya, kalau sudah tidur manusia ini nggak bisa apa-apa. Dicokot semut, dicokot lamuk, ya, nyamuk, ya, nggak bisa dia melawan. Nah, seperti itulah keadaannya. Nah, kemudian ketika seorang tidak menyadari apa yang ada di sekelilingnya, ya, sebagaimana orang itu berhenti kesadarannya akan waktu, ya, berhenti kesadarannya akan keadaan sekelilingnya. Keadaan ini seolah-olah Allah sedang memindahkan begini. Kalau ayat sebelumnya dikatakan ketika mereka hidup di alam lepas, ya, mereka kemudian berakidah dengan akidah tauhid. Maka akidah itu mereka jadikan sebagai tolok ukur, ya, cara mereka memandang melihat segala sesuatu. Dengan akidah itu mereka melihat sekelilingnya, melihat masyarakatnya, melihat manusia. Apa yang terjadi? Maka mereka simpulkanlah, mereka tinggal di dalam masyarakat yang semuanya masyarakat yang musyrik. Kan bekerja seluruh di dalam dirinya nih, seluruh perangkat dalam dirinya. Penglihatannya melihat, pendengarannya melihat, ya. Nah, kemudian dia bergerak, ya, atas dasar kemauan dirinya untuk meninggalkan kaum yang mempersekutukan Allah itu. Ini ciri tanda orang hidup. Melihat, mendengar, lalu mampu mengerti dan memahami, ya. Maka ketika dia dalam keadaan hidup, ya, di dunia yang segala sesuatunya itu adalah syirik, ya. Kemudian dia pindah ke gua yang sempit. Tentu tidak ada lagi yang dapat dia kerjakan. Karena itu Allah menidurkannya, ya, sehingga dia tidak lagi merasakan apa arti hidup di dalam gua. Sementara di dunia luar ini, yang lepas ini, ketika Allah memberikan kepada manusia berbagai perangkat, mata, telinga, hati, ya, ketika itu tidak dipakai, apa artinya itu? Tidur, ya. Ketika Allah mengambil mata manusia itu, pendengaran manusia itu, dan hati manusia, ya, ketika itu manusia tertidur. Maka Allah pun membolak-balikkan sama manusia dunia ini, ya. Nggak lagi bisa melihat beda emas dengan tembaga. Nggak bisa melihat perbedaan yang dari Allah dan dari manusia. Kalau pendengaran ini Allah sudah berkali berkata-kata terus setiap saat kepada manusia, nggak dia dengar, tentu nggak terpakai lagi pendengaran itu, maka diambil oleh Allah, ya. Hati yang bisa merasakan benar atau tidak. Ketika manusia ini tidak dia gunakan hatinya, maka perasaannya pun tidak terpakai, maka diambil pula sama Allah. Apa yang terjadi? Maka orang ini sama dengan tidur atau mati. Jadi lihatlah motivasi kalau pagi habis sholat subuh itu orang kan keluar pergi cari kerja, ke tempat kerja, ya, cari rezeki. Lihatlah, mereka orang bangun atau orang tidur sebenarnya, ya. Satu gerakan tanpa motivasi, ya. Jadi yang ada dalam pikiran itu hanya mencari makan, artinya mereka tidak mengerti hakikat hidup, apa yang kemudian urusan hidup itu bersambung kepada akhirat, itu sama sekali tidak mereka sadari. Nah, inilah yang digambarkan Allah. Allah itu hanya membolak-balikkan saja ke kiri dan ke kanan. Sekali waktu rezekinya ditaruh Allah di kiri, larilah dia ke kiri. Sekali waktu ditaruh di kanan, terbolak-baliklah dia ke kanan. Tetapi semua itu dalam keadaan dia tidur, tidak menyadari hakikat kehidupan yang sedang dijalani ini. Sama kan? Hanya Ashabul Kahfi ini di dalam gua. Nah, kemudian mana tadi ini? Lawit tola'atta, ya, sungguh, ya, jika engkau bertolak, ya, alaihim atas mereka, lawalaita,
ya, benar-benar engkau akan berpaling minhum dari mereka, firaran, sebagai orang yang berlari, ya, wala muli'ta minhum, ya, ru'ban, dan ya kamu akan dipenuhi, ya, dari mereka itu ru'ban, dengan rasa gentar. Lah, disinilah kita melihat bagaimana Al-Quran menginformasikan kepada kita keadaan para ashabul kahfi ini di dalam gua. Kapan manusia ini gentar melihat manusia yang lain? Ini ada orang di gua. Kata Allah, kalau kamu bertolak ke sana, kamu lihat mereka, pasti kamu lari. Lari ketakutan karena rasa gentar. Nah, kapan itu? Saya pernah mendengar cerita tentang petugas kamar jenazah di Rumah Sakit Dr. Sutomo pada lari. Kenapa? Karena ada mayat yang bangun. Ya. Ternyata mayat yang bangun itu hanya orang gila yang masuk ke situ, pura-pura tidur di situ, tiba-tiba dia bangun, itu penjaga kamar mayat pun pada lari. Nah, kira-kira manusia ini lari nggak kalau melihat orang yang sudah mati tiba-tiba hidup, berjalan, bergerak, ya? Nah, itulah Allah gambarkan keadaan, ya, keadaan di mana kamu pasti sangat takut melihat apa yang terjadi itu. Nah, ini hakikatnya mereka itu, ya. Jadi kita bisa bayangkan, ya, sebenarnya mereka itu telah dimatikan oleh Allah, ya. Tetapi ya mungkin imajinasi kita lah membayangkan. Kita melihat sampai Allah mengabarkan kepada kita, kalau kamu melihat mereka, pasti kamu lari. Kayak apa kira-kira bentuknya? Kita membayangkan keadaan mereka itu sangat mengerikan, ya. Hidup di dalam gua, entah kita nggak bisa membayangkan, tapi pasti kamu takut kalau melihat keadaan mereka itu. Jelas itu sesuatu yang nggak logis hidup dalam gua seperti itu, tetapi Allah tetap menjadikan mereka, ya, tetap ada. Nah, kemudian Allah mengatakan lagi, wa kadzalika, dan demikianlah, ba'atsnahum, kami bangkitkan mereka, ya, liyatasyalu bainahum, agar yatasyalu bainahum, saling bertanya, ya, sesama mereka, di antara mereka itu. Nah, orang-orang yang sudah ditidurkan atau dimatikan Allah ini, kemudian kami bangkitkan, ya, agar mereka saling bertanya sesama mereka itu. Di dalam Al-Quran cukup banyak ayat yang sama seperti ini, ya, tentang orang-orang yang dibangkitkan Allah dari kematian. Lalu mereka saling bertanya, berapa lama kita sudah tinggal di dunia? Kan seperti itu, ya. Nah, kita lihat ternyata di sini kalimat yang sama digunakan untuk para ashabul kahfi. Jadi kuat dugaan mereka sebenarnya juga sudah mati, ya. Nah, kemudian dipakaikan di sini perkataan lagi. Qala, berkata, ya, qailun minhum, orang yang berkata, salah seorang dari mereka itu, kam labistu, berapa lama kita telah tinggal di gua ini, ya. Qalu, berkata yang lainnya lagi, labisna yauman, ya, kita telah tinggal kira-kira 1 hari, au, ya, ba'da, atau separuh yaum daripada hari itu. Nah, kemudian qalu, yang lain berkata lagi, rabbukum a'lamu, Rabb kamu lebih tahu, bima labistum, ya, dengan berapa lama kamu telah tinggal. Nah, para hadirin, orang kalau tidur atau kalau mati sama-sama tidak punya patokan kesadaran akan waktu. Nah, kita melihat percakapan ini. Kalau manusia ini tidak punya patokan dalam hidup, ya, bisa nggak dia menentukan berapa lama dia telah tinggal? Ya. Kalau kita tidak merasakan patokan-patokan tingkatan kehidupan ini,
Ya, bisa nggak kita tahu berapa lama kita ya telah hidup di dunia ini? Hidup di dunia ini kalau tidak ada yang berkesan, ada yang nggak diingat. Ya, makanya nanti orang itu kalau dibangkitkan nanti di kuburnya, mereka akan bertanya berapa lama kita akan telah tinggal di dunia ini. Mereka nggak punya patokan. Karena apa? Karena dalam kehidupan dunia ini tidak ada sesuatu pun yang menimbulkan kesan bagi mereka itu. Kita ingat dalam ayat kan dikatakan kehidupan dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau. Kalau sesuatu yang main-main dan senda gurau itu ada nggak yang keingat sama kita? Nggak ingat. Karena nggak sesuatu, bukan sesuatu yang serius. Paling yang kita ingat itu apa? Ya, kalau kita waktu kita kawin, waktu kita pernikahan itu kan apa? Sesuatu momen yang apa? Yang ya. Nah, paling yang sedikit itulah kita sebut setengah hari atau 1 hari. Selebihnya lenyap begitu saja, kan lewat begitu saja kan. Nah, tidak punya kesadaran akan waktu. Makanya Al-Quran menyebutkan wal asr itu kan begitu. Untuk menarik pengertian waktu itu dalam kehidupan seorang mukmin. Bahwasanya di balik setiap waktu itu ada kesempatan-kesempatan ya, di mana setiap kesempatan itu ya mereka dapat melakukan amal saleh. Sedangkan waktu itu berlalu begitu saja. Nah, itu hanya berlaku bagi orang-orang yang ya, orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman itu waktunya berlewat begitu saja. Sedangkan bagi orang mukmin, di balik setiap waktu yang berjalan itu ada amal saleh yang bisa mereka perbuat. Manusia itu kalau diajak bicara, orang yang bisa diajak bicara ini kan orang yang bangun. Orang yang tidur bisa nggak diajak ngomong? Nah, karena itu percuma aja ngomong kepada orang yang tidur. Nah, inilah pengertian dari ibarat kenapa manusia ini kemudian melewati waktunya begitu saja, ya, karena dia dalam keadaan tidur. Kalau Allah sudah menidurkan seseorang, ya, maka yang terjadi dia tidak punya kesadaran akan waktu. Pada waktu itu, ya, di saat itu, dalam hidup ini ya berlalu begitu saja, nggak ada kesan sama sekali. Ngentek-ngentek waktu. Akhirnya itu yang terjadi. Karena memang nggak punya kesadaran akan waktu. Padahal waktu itu disumpahkan dengan waktu itu oleh Allah sendiri. Wal asr itu kan itu. Ya, ketika Allah bersumpah demi waktu. Nah, pada akhirnya manusia hanya menjalani rutinitas yang tanpa makna. Hanya untuk sampai kepada entah apa yang dia tunggu. Padahal yang dia tunggu itu adalah azab akhirat itu. Nah, kalau kita hadapi hidup ini dengan tidur, ya sudah, nanti kita akan sampai ke sana. Maka tidak ada makna dalam hidup ini. Ya. Tapi coba kalau kita disibukkan dengan persiapan menghadapi apa yang akan terjadi. Mungkin dalam cerita-cerita anak-anak itu, saya baca dalam komik itu, tentang kesiapan para binatang menghadapi musim dingin. Pernah baca nggak? Ya kan? Nanti ada si jangkrik itu yang suka apa? Pesolek itu ya. Yang semua binatang bersiap-siap untuk kedatangan musim dingin, yang dia menyanyi-nyanyi aja. Ya, akibatnya ketika musim dingin tiba, yang lainnya punya bekal, yang ini nggak punya. Nah, seperti itulah. Ya. Jadi tidak adanya kesadaran ini. Nah, karena Ashabul Kahfi ini ketika sampai masuk gua itu dia dinyatakan sudah amalnya sudah apa? Udah tercatat, maka tidak ada lagi gunanya hidup di dalam gua. Maka ibarat hidup dalam gua itu seperti orang biasa hidup di alam, ya, di alam bebas ini. Ya. Bisa memahami pengertian ini yang diterangkan ayat ini ya. Jadi hati-hati kita dalam hidup ini, jangan sampai kita ditidurkan oleh Allah. Nanti Allah bertanya, kamu kira mereka bangun? Padahal mereka tidur. Mereka nggak menyadari makna hidup ini. Ya. Waktu mereka terbuang percuma. Setiap tiba ulang tahun mereka bersenang hati. Padahal dalam setahun itu tidak ada amal saleh yang mereka perbuat. Ya. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan tidur. Lama-lama semakin dekat juga saat ajal mereka. Nah, Allah tidak mematikan mereka karena ajal mereka belum tiba. Masih diberi rezeki. Sekali waktu ditaruh di kiri, dia lari ke kiri. Sekali waktu ditaruh di kanan, dia lari ke kanan. Ya. Nah, itu sampai ajalnya tiba. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang selanjutnya.
mereka mengatakan setengah hari, ada yang mengatakan 1 hari, lalu ada yang mengatakan tidak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu sebenarnya berapa lama kita telah tidur. Ya, Allah lah yang tahu berapa lama kita tidur, kata dia. Kemudian qalu, fab'asu ahadakum, maka hendaklah bangkit atau berdiri ahadakum, salah satu dari kamu, biwariqikum, dengan ya perak kamu itu, dengan uang perak kamu itu, hazihi, yang ini, ilal madinati, ya, menuju ke kota. Fal yanzur, maka hendaklah ya dia lihat-lihat, dia perhatikan betul, ya, ayyuha, yang manakah, azka, yang lebih suci, to'aman, ya, makanannya. Fal ya'tikum, maka hendaklah mendatangkan ya kepada kamu, birizkin, dengan rezeki, minhu, darinya. Ya, wal yatarattaf, dan hendaklah yatarattaf, ya, dia apa, bersembunyi, apa, menyamar, ya. Wala yus'irana bikum, dan janganlah sekali-kali dia mensiarkan ya tentang kamu ahadan, ya, seorang pun. Nah, ini alam pikiran orang-orang di dalam gua tadi itu. Mereka lari dari masyarakatnya yang musyrik. Ya. Kenapa mereka lari? Karena kalau mereka tidak lari, ya, nanti mereka dipaksa untuk mengikuti sistem kemusyrikan dan hukum kemusyrikan yang ada. Sementara mereka tahu kesyirikan itu adalah najis. Ya. Sehingga orang musyrik itu sendiri adalah najis, kan? Makanya orang musyrik nggak boleh ke Mekah. Ya. Orang musyrik itu nggak boleh masuk ke Mekah. Al-musyrikun itu nggak boleh masuk ke Mekah karena mereka najis. Jadi mereka takut diri mereka kena najis, tercemari oleh kesyirikan itu sendiri. Makanya kemudian mereka melarikan diri ke gua. Entah berapa lama mereka tidur, tapi yang jelas masa sudah berganti. Sehingga ketika Allah menghidupkan mereka lagi, ya, ini kata-kata yang sama juga digunakan Al-Quran untuk menghidupkan orang yang dimatikan 100 tahun itu. Sama kata-katanya, lebih itu, ya. Jadi mereka kemudian dihidupkan Allah entah berapa lama, ya. Setelah itu mereka, ketika mereka hidup, baru terasa apa? Lapar. Ya, baru terasa lapar. Nah, kemudian mereka teringat kalau mereka membawa, waktu pergi ke gua, membawa apa? Membawa uang yang berlaku di masa itu, uang perak itu. Lalu karena rasa lapar tadi, diutuslah siapa yang bisa pergi ke kota cari makanan, ya, dengan perak itu untuk ditukar makanan tadi itu. Nah, tetapi lihatlah pandangan yang berangkat, ya, dari orang yang berakidah. Yang pertama difikirkan bukan persoalan enak atau, ya, atau yang lezat atau yang bersih dalam pengertian yang keinginan selera. Akidah yang didahulukan lebih dulu. Ya. Selapar-laparnya orang, pasti dia akan berpikir dulu apa? Bersih dari sisi akidah. Ya. Makanya digunakan kata aska. Aska itu menggunakan kata suci, ya, bukan bersih dari kuman. Lebih dari itu, karena kata aska itu adalah kesucian di tingkat yang paling tinggi. Ya. Jadi ada ayat yang mengatakan begini, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah menanglah orang yang tazakka, orang yang mensucikan, ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, langsung ingatannya kepada Allah, kan? Dia ingat tentang kesucian Allah, ya. Maka atas dasar kesucian itu dia ingin dirinya suci juga. Maka dia sucikanlah ubudiyahnya kepada Allah itu. Fasolah, maka dia langsung salat. Salat itu upaya untuk mensucikan, ya, hubungan dia dengan Allah itu. Sehingga dari sisi makanan pun yang pertama difikirkan apa? Kesuciannya itu, ya. Makanan ini jangan ada sedikit pun nilai-nilai kesyirikan di dalam makanan tadi itu. Ya.
Ini kan bukan jangan sampai makanan itu yang ditujukan untuk berhala. Pertama, yang disembelih oleh orang yang tidak menggunakan nama Allah. Ya, disembelih orang apa? Orang musyrik. Itu sudah menjadi satu perhitungan bagi dia. Ya, jangan dimakan. Makanan yang sajian-sajian itu yang untuk apa? Yang dipersembahkan untuk ya. Nah, atau pokoknya dalam pengertian ini, ketika dia melihat bahwasanya makanan yang pertama, ojo sampai nang makanan itu ada hal-hal yang berbau kemusyrikan. Itu pertama syaratnya. Ya. Nah, kita bisa melihat kebersihan akidah itu nampak daripada makanan yang dia pilih saja sudah sampai ke taraf ya, suci itu. Belum lagi keharaman itu dari sisi fisik makanan tadi itu. Kalau di situ ada babi, ada darah, ada apa namanya, bangkai, itu mungkin orang tahu. Tapi kalau dari tingkat kesucian, sampai yang menyembelih saja harus tidak boleh orang apa? Orang musyrik. Nggak banyak orang yang sampai ke taraf itu. Ya. Nah, kemudian fal ya'tikum birizki minhu. Maka hendaklah mendatangkan bagi kamu dengan rezeki darinya. Ya. Mungkin ada yang menerjemahkan rezeki darinya itu maksudnya kue tadi itu, makanan tadi itu. Ya. Tapi tidak, ya, prosesnya. Sungguh pun makanan itu dibeli dari uang perak. Ya. Dibeli ke kota, dibeli ke pasar, sampai ke rumah, sampai dimakan di mulut. Tetap saja apa yang ingatan itu, ingatan seorang yang berakidah itu, ini rezeki dari dia. Prosesnya nggak diingat. Yang diingat adalah siapa yang telah ya mendatangkannya. Ya. Jadi kalau kita ini diberi makanan seseorang atau diberi uang, diberi harta, ya, yang kita ingat orang yang membawakan tadi itu hanya mendatangkan rezeki dari Allah. Dia hanya disuruh untuk mendatangkan rezeki itu. Nah, inilah pola pikir orang yang berakidah tauhid itu seperti itu. Tidak pernah rezeki itu berasal dari selain dia. Ya. Jadi dalam pikiran orang yang bertauhid itu, ya, segala sesuatu itu berasal dari Allah. Makanya ketika dia mendapatkan rezeki itu yang diucapkan adalah alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Walaupun faktanya yang mendatangkan orang lain. Tapi yang dipuji adalah Allah. Karena keyakinannya bahwasanya itu hanya ya perantara yang dipakai Allah untuk mendatangkan rezeki. Nah, kadang orang lupa, Allahnya lupa kepada orang yang membawa ini yang lebih dia besarkan. Ya. Nah, apalagi kalau yang ngasih itu penguasa, dikasih apa? Udah macam-macam, udah Allahnya udah lupa. Kemudian wal yatalattaf. Ya, maka hendaklah ya dia itu yatalattaf. Yatalattaf latif, lembut atau halus atau sembunyi. Ya. Hendaklah dia diam-diam bersembunyi, wala yusirana, ya, dan janganlah dia tambak-tambakkan syiar. Syiar itu kan menambak-nambakkan, ya. Bikum, ya, mensyiarkan, menyiar-nyiarkan itu dengan kalian, tentang kalian itu ahadan kepada seorang pun. Nah, para hadirin, ada keadaan di mana ketika itu manusia akan menilai sesuatu itu yang paling berharga bagi dirinya itu apa. Ya. Nah, Al-Quran menggambarkan tentang isi hati Ashabul Kahfi ini. Yang paling berharga bagi dia itu adalah akidah itu. Ya. Yang harus dia jaga, ya, sebagaimanapun juga adalah akidah itu. Bahkan mereka rela pergi ke gua, rela meninggalkan dunia yang enak ini menurut pengertian kebanyakan manusia, menuju gua yang gelap, sempit dan dingin itu. Kenapa? Karena mereka selama ini demi menjaga akidahnya.
Karena keadaan yang ekstrim, ya, sehingga kalau tahu orang berakidah nanti akan dibunuh, ya, seperti di Cina itu, di mana namanya aja, Uighur, ya, yang ada penjara 1 juta orang itu ya. Nah, kejinya manusia itu kalau melawan Allah itu seperti itu. Kalau perlu manusia itu loh, kalau perlu 1 juta di penjara semua. Karena apa? Karena hendak menghancurkan akidah yang ada dalam diri seseorang. Berapa biayanya? Ya. Nah, ini adalah gambaran tentang orang-orang yang memelihara akidahnya. Sampai-sampai untuk keluar makan saja, mesti berstrategi. Apa strateginya? Kamu mesti menyamar. Ya. Menyamar, jangan kamu nampakkan dirimu yang sebenarnya. Ya. Supaya apa? Supaya orang nggak tahu siapa kamu. Nah, bukan untuk melindungi diri, tetapi apa? Melindungi akidah yang ada di dalam diri orang itu. Ya. Nah, ini yang digambarkan oleh Al-Quran. Jadi sampai di taraf bagaimana seseorang itu melindungi akidahnya itu, ya, sampai dia terpaksa harus berstrategi di hadapan, ya, pandangan manusia. Nah, kemudian ya, innahum in yazharu, ya, sesungguhnya mereka, ya, jika mereka yazharu, mereka menzaharkan kamu, berhasil melihat kamu, ya, menyatakan kamu, alaikum, atas kamu itu, yarjumukum, maka mereka akan merajammu, ya. Mereka akan merajammu karena akidahmu itu, ya. Jadi bisa dibayangkan, mereka khawatir kalau dirajam bukan khawatir kalau mati, tapi khawatir apa? Ya, au yu'idukum fi milatihim, atau mereka kembalikan kamu ke dalam milah mereka itu. Walan tuflihu idan abada, dan jika itu terjadi, ya, kamu tidak akan pernah menang selama-lamanya. Ya. Nah, para hadirin, disuruh nyamar supaya orang tidak tahu, ya, apa yang tidak diketahuinya, akidah yang ada di dalam diri orang itu, ya. Jadi mungkin pura-pura, ya, tentu nggak akan jenggoten, nggak akan pakai jubah, nggak akan. Jadi menunjukkan ciri-ciri akidahnya itu, ya. Nah, di sini digambarkan kenapa? Kalau orang sampai tahu kamu berakidah dengan akidah yang tauhid itu, mereka akan rajam kamu, ya. Nah, kalau kamu takut dirajam, pada akhirnya apa? Mereka akan kembalikan kamu kepada milah mereka, pola hidup mereka, gaya mereka beragama, sistem mereka, hukum mereka. Dan kalau kamu menjadi bahagian dari masyarakat itu, sungguh kamu tidak pernah menang selama-lamanya. Menjadi bahagian dari masyarakat musyrik itu, kamu tidak pernah lagi menang selama-lamanya. Ini kisah Ashabul Kahfi, ini baru beberapa ayat kita bahas nih, bro. Ya, untuk melihat makna-makna yang tersimpan di dalam setiap kalimat atau diksi yang ditulis dalam ayat ini. Ini kalau kita jabarkan lebih luas, tentu lebih dalam lagi tentang Al-Kahfi ini. Jadi kisah ini bukanlah kisah pelarian sekelompok pemuda dari penguasa yang jahat, ya, yang lalu Allah tidurkan di gua, ya. Lalu kemudian Allah hidupkan, ditemukan orang, lalu orang berlama-lama mengatakan ini adalah mukjizat yang telah diturunkan Allah. Tidak. Ini bukan kisah itu. Ini adalah tentang kisah akidah yang ada dalam diri seseorang. Jika akidah itu ada dalam diri seseorang, seperti inilah yang akan terjadi pada orang itu. Ya. Nah, jadi dengan demikian dalam kisah akidah ini, ya, tidak ada yang bisa mengungkapkan atau tidak mengungkapkan hal ini, ya, tentu kecuali orang-orang yang mengerti akidah, ya, akidah yang ada dalam diri, ya, dalam diri seseorang ini. Jadi kalau dalam kisah akidah ini, kalau orang nggak ngerti akidah, bisa nggak mengungkapkan ini? Nah, inilah kisah Ashabul Kahfi yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Lah, geopo ki diwaca setiap Jumat. Ini nggak ngerti maksudnya. Ya. Orang Salafi suruh baca, mereka selalu baca itu di hari Jumat. Orang NU baca Yasin pada hari Jumat. Nah, yang kanan Al-Kahfi, yang kiri sama nggak? Buat apa dibaca kalau nggak dipahami isinya? Tentu maksud Rasulullah bukan untuk dibaca begitu, tapi apa? Nah,
pelajarilah, ya pahamilah apa yang ada di dalam ya surat tadi itu, agar kita memperoleh petunjuk di dalamnya itu. Ya. Nah, berapa lama lagi? Nah, para hadirin, ya. Jadi secara tersirat ayat-ayat surat Al-Kahfi ini mengajarkan kepada kita tentang akidah yang lurus. Bagaimanakah semestinya manusia itu jika memang mereka tidak berakidah tauhid itu, ya, sehingga mereka siap menempuh resiko apapun, ya, demi terjaganya akidahnya, demi jangan sampai mereka lepaskan akidah yang ada dalam diri mereka. Kalau perlu lari ke dalam gua, ya, maka orang yang berakidah dengan kokoh itu akan melakukannya. Sehingga sahabat itu ada yang bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau di sekeliling kita ini sudah musyrik, sudah kafir lagi, apa yang mesti dikerjakan orang beriman? Apa yang mesti kami kerjakan? Lalu apa kata Rasulullah? Larilah kamu ke hutan. Karena hidup di hutan bersama binatang hutan lebih baik daripada hidup di kota dengan masyarakat yang musyrik atau kafir. Ya, itu akidah. Kalau bertahan juga menyembunyikan akidah bersama orang-orang musyrik, pada akhirnya toh kita akan melaksanakan sistem mereka, hukum mereka, aturan mereka, sehingga dikatakan ayat selama-lamanya kamu nggak akan pernah menang. Karena nggak mungkin kamu bisa merealisasikan apa? Ketentuan Allah. Sedangkan menang itu menurut ketentuan Allah apa? Menang menurut ketentuan Al-Quran ini apa menang? Menang menurut Al-Quran itu ketika kita mampu taat pada Allah dan Rasulullah itu dalam keadaan bagaimanapun juga, ya, kapanpun, ya. Nah, jadi menang dari hawa nafsu dan dari setan, itu kemenangan yang dimaksud. Kenapa kita nggak bisa merealisasikan ketentuan Allah? Karena kita nggak sanggup melawan diri kita sendiri dan melawan pihak luar yang selalu menginginkan kita untuk tidak melaksanakan, yaitu setan. Pihak luar ini kan setan. Dalam diri sendiri apa? Hawa nafsu. Ya. Nah, kemudian, ya, wa kadzalika, dan demikianlah aksarna, ya, kami beritahukan alaihim, atas mereka, liya'lamu, ya, agar mereka mengetahui, ya, anna wa'dallahi, ya, bahwasanya sesungguhnya janji Allah itu hak, ya, pasti. Wa anna sya'ata, dan sesungguhnya, ya, hari saat itu atau hari kiamat itu la raiba fiha, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Nah, dari ini jelas, ya, Allah itu maha berkehendak, maha berkuasa atas segala sesuatu. Sekiranya ada orang yang sudah mati lama, ya, sebagaimana kisah seseorang yang dimatikan Allah 100 tahun, maka dia hidupkan. Seketika itu juga orang itu akan hidup. Orang ini gak percaya, disuruh lihat tulang belulang siapa? Keledainya. Maka dia lihat bagaimana unsur-unsur penyusun tubuh keledai itu tiba-tiba menyusun keledai itu sekali lagi. Ya. Jadi alangkah mudahnya bagi Allah menyusun kembali tulang belulang, ya, yang sudah hampir menjadi tanah itu untuk kembali berdaging, berotot, ya, lalu hidup lagi, ya, sebagaimana semula. Jadi kisah ini diadakan Allah untuk memberi peringatan pada orang-orang yang menemukan mereka itu, bahwasanya, ya, janji Allah tentang kebangkitan, ya, setelah kematian itu adalah hak. Ya, tidak ada kesulitan bagi Allah untuk menciptakan kamu sekali lagi. Maka orang-orang yang hidup di masa-masa lampau, yang kemudian ketika Allah hidupkan lagi di masa itu, ya, maka amat mudah bagi Allah untuk menunjukkan hal itu kepada manusia. Dengan demikian, ya, ini salah satu bukti, ya, agar manusia tahu bahwasanya janji Allah itu adalah pasti.
Dan juga saat kebangkitan atau as-sa'ah itu, ya, itu adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Ya. Nah, itu kira-kira penjelasan daripada ayat tadi itu. Idz yatanazza'una, tak kala mereka atau ketika mereka saling berselisih, bainahum, di antara mereka, amrahum, dalam urusan mereka itu. Ya. Faqalu, maka berkatalah, ya, mereka itu, ubnu alaihim, maka bangunkan atas mereka itu bunyanan, satu bangunan. Rabbuhum a'lamu bihim, Rabb mereka lebih tahu dengan mereka. Ya, ini lain lagi kalimat diksinya ini ya. Qala, berkata alladzina ghalabu, orang-orang yang ghalabu, orang-orang yang mengalahkan, ala amrihim, atas urusan mereka, la natakhizana alaihim masjidan, benar-benar kita akan memastikan atas mereka itu, ya, dibangun sebuah masjid. Nah, para hadirin, maksud Allah itu memberitahu kepada manusia agar mereka menangkap pesan itu, ya, bahwasanya orang yang sudah mati itu dia akan hidup lagi, sebagaimana Ashabul Kahfi itu menjadi hidup lagi ketika Allah menghendaki. Nah, agar orang ingat bahwasanya hidup ini adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, setiap gerak, ya, setiap tindakan, ya, setiap sikap, setiap keputusan itu selalu bersambung sampai kepada hari akhir. Nah, kemudian Allah menjelaskan, ya, Allah menjelaskan, orang-orang ini berselisih, ya, berselisih dalam urusan mereka itu. Jadi berselisih tentang, ada yang mengatakan berapa lama mereka, dari mana asal mereka, bagaimana mereka. Nah, mereka berselisih tentang urusan ini, ya. Lalu harus bagaimana kita dengan orang-orang seperti ini, ya, dalam urusan ini. Maka berkata, ya, mereka itu, kita buat aja untuk mengenang mereka itu sebuah bangunan. Apakah itu monumen atau itu tugu, prasasti dan lain sebagainya, ya. Lalu kemudian orang-orang yang berkuasa atas urusan itu, atau yang bisa mengalahkan pendapat orang itu sehingga menganggap pendapat orang ini yang paling kuat, ya. Lalu dia mengatakan, ya, kita pastikan saja kita akan bikin masjid. Nah, kita bicara seperti ini misalkan. Aska, kira-kira kita ini diperintahkan Allah bikin masjid karena apa? Kita sholat sekarang. Semuanya kan harus sesuai ketentuan Allah. Ada nggak Al-Quran menyuruh kepada kita mesti sholat di mana? Ada nggak? Ada nggak Al-Quran menyuruh kita mesti sholat di mana? Ada nggak? Ada. Berarti kita kan boleh nggak kita sholat sakarpe dewi? Saya mau sholat di sini, boleh nggak? Nggak boleh. Kemana kita harus sholat? Masjid yang mana? Masjid Muhammadiyah? Masjid NU? Masjid mana? Nah, kan jelas, ya. Salatlah kamu di sana, di mana? Ya, di masjid yang didirikan atas dasar takwa. Jadi masjid itu berdiri karena apa? Ketakwaan diri. Karena sadar ini ketentuan Allah yang masih diangkat, ya. Berapapun harta yang ada akan digunakan, dikumpulkan untuk mendirikan apa? Tempat salat itu. Kalau ada orang seperti itu, dia, ya, salatlah kamu di sana. Kan begitu? Itu motifnya. Nah, orang ini motifnya dirikan masjid apa? Hah? Akhirnya mengkeramatkan tempat tadi itu, ya, untuk mengenang para Ashabul Kahfi ini kita dirikan masjid. Untuk apa? Supaya orang kalau ziarah lalu dikembangkanlah cerita tentang Ashabul Kahfi ini menjadi satu cerita yang menarik sehingga orang ingin ziarah ke sana. Nah, di balik itu pada akhirnya ada keuntungan yang bisa didapat. Kan begitu sebenarnya. Ya, sama cerita Gunung Kawi, cerita tentang apa?
tentang macam-macam orang yang berziarah ke sana itu kan karena ada hikayat yang melatar belakangi orang ingin ziarah ke sana itu. Apalagi di sana ada masjid. Tentu siapa yang sholat di masjid ini nanti macam-macam. Ya. Nah, alangkah naifnya ya. Orang sholat di tempat yang seperti itu ya. Sementara ya, kita melihat dasarnya adalah untuk mengenang ya atau mengeramatkan ya tentang orang-orang Ashabul Kahfi ini. Jadi begitulah kebodohan itu ya, tidak berangkat dari keterangan penjelasan yang resmi dari Allah. Pada akhirnya manusia melakukan hal-hal yang sesuatu itu hanya dengan terkaan saja. Ya. Padahal belum tentu mereka itu katakanlah yang jumlahnya sekian, yang begini ya, macam-macam manusia ini. Demikianlah para hadirin kajian kita pada malam hari ini ya. Kita ngaji agak santai sedikit karena pola bahasan dalam ayat ini pun juga agak santai seperti itu. Bukan santai apa ya? Lebih banyak dibawa kita untuk merenung. Ya. Demikian apa yang kita bahas pada malam ini, mudah-mudahan ini bermanfaat ya dan menambah pengetahuan bagi kita. Dan semoga Allah akan menambah pengetahuan kita ya pada kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.